Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Sapitri, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 atau AIK 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang epilog iman, ilmu, dan amal sebagai pilar peradaban. Pengertian iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, yang artinya membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah memberikan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan hati itu diikrarkan dengan lisan berupa syahadat, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan tersebut. Yang selanjutnya, perintah Allah untuk beriman. Beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang. Allah memerintahkan agar umat manusia beriman kepadanya, sebagaimana firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad, dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh." Quran Surat An-Nisa ayat 136. Hakikat iman. Para ulama membagi hakikat iman dalam 5 tingkatan, yaitu yang pertama, iman al-wasitu, yaitu iman yang dimiliki oleh para malaikat, di mana tingkatan iman ini tidak pernah berkurang dan tidak pula bertambah. Yang kedua, iman al-maksum, yaitu iman yang dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah, di mana tingkatan iman ini tidak pernah berkurang dan akan selalu bertambah ketika wahyu datang kepadanya. Yang ketiga, iman al-makbul, yaitu iman yang dimiliki oleh muslim, di mana iman tingkatan ini selalu bertambah jika mengerjakan amal kebaikan dan akan berkurang jika melakukan maksiat. Yang keempat, iman al-mauquf, yaitu iman yang dimiliki oleh ahli bid'ah, yaitu iman yang ditangguhkan, di mana jika berhenti melakukan bid'ah maka iman akan diterima. Di antaranya kaum Rafidah atau dukun, sihir, dan yang sejenisnya. Yang kelima, iman al-mardud, yaitu iman yang ditolak, di mana iman ini yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, murtad, munafik, kafir, dan sejenisnya. Dasar hukum keimanan. Di antara dasar hukum yang disebut di dalam Al-Quran ialah, katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkan kepada kami, dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kitab yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kitab yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19-20. Selanjutnya, dasar hukum keimanan. Hadis Jibril tentang seseorang yang bertanya kepada Nabi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Kemudian lelaki tersebut segera pergi
Aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, tingkatan iman. Imam Al-Ghazali membagi iman manusia kepada 3 tingkatan, yaitu yang pertama, iman taklidi, imannya orang-orang yang awam, yaitu imannya kebanyakan orang yang tidak berilmu. Mereka beriman karena taklid semata. Sebagai perumpamaan iman tingkat pertama ini, kalau kamu diberitahu oleh orang yang sudah kamu uji kebenarannya dan kamu mengenal dia, belum pernah berdusta, serta kamu tidak merasa ragu atas ucapannya, maka hatimu akan puas dan tenang dengan berita orang tadi, dengan semata-mata hanya mendengar saja. Iman yang semacam ini tidak jauh berbeda dengan imannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang juga merasa tenang dengan hal-hal yang mereka dengar dari ibu, bapak, dan guru-guru mereka. Perbedaannya adalah mereka memperoleh ajaran yang salah dari orang tua dan guru-guru mereka. Sedangkan orang-orang Islam mempercayai kebenaran itu bukan karena melihat kebenaran, karena menyaksikannya terhadap Allah, tetapi karena mereka telah memberikan ajaran yang hak dan yang benar. Kedua, imanu istidlali, imannya orang-orang ahli ilmu kalam, yaitu di mana mereka beriman cukup berdasarkan dalil akli dan nakli dan mereka merasa puas dengan itu. Yang ketiga, imanut tahqiqi atau arifi, imannya orang-orang ahli makrifat, yaitu imannya para ahli makrifat dan hakikat. Mereka beriman kepada Allah dengan pembuktian melalui penyaksian kepada Allah. Bentuk keimanan tercantum di dalam rukun iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir yang baik dan buruk. Yang selanjutnya, cara menjaga dan menguatkan iman. Yang pertama, memperbanyaklah menyimak ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, rasakan keagungan Allah seperti yang digambarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, carilah ilmu syar'i. Yang keempat, ikutilah majelis zikir. Yang kelima, perbanyaklah amal soleh. Yang keenam, melakukan berbagai macam ibadah. Dan yang ketujuh, menghadirkan perasaan takut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Yang selanjutnya, pengertian ilmu. Ilmu adalah cahaya yang menerangi dan menerangi hidup ini. Ilmu adalah petunjuk, sedangkan kebodohan adalah kegelapan dan kesesatan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15-16 yang maknanya, "Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keredahannya ke jalan kemaslahatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, menunjuki mereka ke jalan yang lurus." Ilmu adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita akan mengenal Allah kalau kita tidak pernah membekali diri dengan ilmu? Ilmu sekaligus juga sebagai petunjuk keimanan dan beramal soleh. Yang selanjutnya, kewajiban menuntut ilmu. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, "Man haraja fil talibi ilmi
fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, yang artinya barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis riwayat Bukhari dinyatakan, barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya ke jalan menuju surga. Yang selanjutnya, pengertian amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Sedangkan saleh berarti yang baik atau yang patut. Menurut istilah amal saleh, ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Yang selanjutnya, hubungan antara iman, ilmu, amal. Hubungan iman dan ilmu. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu keimanan kita akan lebih mantap. Sebaliknya, dengan iman orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong dan menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk membuat kerusakan. Hubungan iman dan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam suatu bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Hubungan ilmu dan amal dapat difokuskan pada dua hal. Yang pertama, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Amal boleh lurus dan berkembang bila didasari dengan ilmu. Dalam semua aspek kegiatan manusia harus disertai dengan ilmu, baik itu yang berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Kedua, jika orang itu berilmu, maka ia harus diiringi dengan amal. Amal ini akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan amal. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam perilaku manusia. Sebuah perpaduan yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia, yaitu setelah berilmu lalu beramal. Yang selanjutnya, arti peradaban. Dalam KBBI disebutkan dua arti peradaban. Yang pertama, kemajuan. Lahir batin bangsa-bangsa di dunia ini tidak sama tingkat peradaban. Dan yang kedua, hal yang menyangkut sopan santun, budi, bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Peradaban dalam bahasa Arab disebut dengan al-hadaharah atau al-tamadun atau al-umran. Menurut Ibnu Khaldun, al-hadaharah adalah sebuah periode dari kehidupan sebuah masyarakat yang menyempurnakan periode primitif al-badawah dari masyarakat itu, karena al-hadarah adalah puncak dari al-badawah. Poin yang selanjutnya, pilar-pilar peradaban Islam. Peradaban Arab, Barat ataupun bangsa lain mengalami jatuh bangun dan jaya surut. Jatuh bangun peradaban mereka tergantung sejauh mana mereka menjaga 4 elemen peradaban yang telah disebutkan oleh Hazim Mak. Peradaban mereka dibangun berdasarkan hazanah, kemanusiaan, pengetahuan, pengalaman, dan struktur geografis mereka. Sementara peradaban Islam dibangun di atas nilai-nilai yang diturunkan dari Allah. Ketika sebuah bangsa dapat menyerap dan melaksanakan nilai-nilai itu, maka bangsa itu membangun peradaban Islam. Peradaban yang dibangun tidak
atas nilai-nilai ilahi dianggap sebagai peradaban jahiliyah meskipun maju dalam hal pengetahuan saintis empirisnya. Dengan demikian, adalah salah kaprah jika peradaban Islam dibandingkan dengan peradaban Barat. Nilai-nilai yang menjadi pilar peradaban Islam diantaranya, sebuah peradaban tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Pengetahuan adalah syarat pertama dan utama bagi majunya sebuah bangsa. Tanpa pengetahuan, sebuah bangsa akan tertinggal, bahkan akan binasa. Menurut Muhammad Taqi Misbah dan Muhammad Bakir Syar, bahwa berpengetahuan merupakan sesuatu yang aksioma dan tidak perlu dipertanyakan lagi apabila diperdebatkan, karena ia bagian dari ciri yang paling utama bagi manusia. Atau menurut Mutaharahi, berpengetahuan adalah bagian dari fitrah manusia. Selanjutnya, tauhid dan iman. Hakikat tauhid dan iman kepada Allah adalah membebaskan manusia dari belenggu-belenggu penghambaan kepada selain Allah. Dalam ucapan tiada Tuhan selain Allah, terdapat pesan yang jelas bahwa ketundukan dan penghambaan hanya kepada Allah. Dalam pandangan orang yang beriman, selain Allah tidak punya hak untuk disembah dan ditunduki, dan ia memandang seluruh keberadaan selainnya sama seperti dirinya sebagai hamba. Diriwayatkan bahwa Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi, diperintahkan oleh Nabi untuk membawa surat kepada Kaisar Romawi. Pada waktu itu, setiap orang yang akan menghadapi Kaisar diharuskan sujud di hadapannya. Dihyah dengan tegas menolak itu dan berkata, "Aku datang kepadamu untuk membebaskan manusia dari menyembah selain Allah dan hanya menyembah Tuhan segala Tuhan." Pada dasarnya, Nabi Muhammad dengan bimbingan Allah merubah peradaban yang bersifat jahiliyah menjadi peradaban Islam yang tegak di atas ilmu pengetahuan dan iman. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.